Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di malam Jumat Miku. Guys, demi untuk memperingati Halloween yang bertemakan horor dan channel gua ini juga bertemakan horor, jadi gue putuskan malam ini gue cosplay menjadi salah satu karakter hantu di anime yang berjudul Spirit Away by Ghibli. Kalian kalau misalnya tahu silahkan komen di kolom komentar dan gue kasih tebakan selama 5 detik. Kalian boleh tebak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jadi jawabannya kali ini gue bercosplay karakter No Face atau yang juga disebut Kaonashi di film anime Spirit Away by Ghibli. Nah ini menurut gue ini adalah karakter yang lumayan unik. Dia nggak bicara sama sekali, tapi looknya itu bikin kita terngiang-ngiang, dan di gambarnya pun juga gampang gitu ya, cuma bayangan hitam dan mukanya begini gitu. Gimana guys, silahkan rating cosplay gue di kolom komentar. Nah malam ini karena ini masih hawa-hawa Halloween, gue akan sharing beberapa tempat yang diduga punya larangan tersendiri dalam berbicara. Di sini gue akan bagiin ada 5 tempat. Kita simak tempat yang ke-1 seperti apakah larangan berbicaranya, yaitu yang pertama. Yang pertama ini ada gua Jepang dan gua Belanda. Tentunya ini ada di daerah Bandung, di Hutan Raya Juanda. Untuk kalian yang pernah ke sana, pasti terbayang dan tergambar betapa angker dan suasananya itu cukup seram ya, karena lorongnya ini gelap, bener-bener gelap. Gue pun dulu pernah ke sana tahun 2017 akhir, tapi gue belum mengetahui ternyata di situ ada larangannya guys. Dan larangan tersebut adalah warga lokal atau wisatawan tidak boleh berkata di lokasi gitu ya. Kata-katanya itu adalah lada. Lada ini yang berarti pedas. Lada itu bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda yang berarti pedas, dan ini tidak boleh diucapkan di wilayah gua Jepang dan gua Belanda. Kabarnya kalau misalnya kita menantang dengan kata-kata lada di gua-gua tersebut, maka orang yang mengucapkan kata tersebut kemungkinan akan bernasib buruk, kemudian juga akan terjatuh ketika melintasi gua itu, dan yang paling parahnya adalah akan adanya seseorang yang kerasukan, entah itu orang yang mengucapkan atau teman dan orang-orang yang ada di sekitar orang yang mengucapkan kata-kata terlarang tersebut. Nah, gimana nih teman-teman, di sini ada yang udah ngebuktiin belum nih kata-kata lada di gua Jepang dan gua Belanda? Kalau misalnya kalian sudah membuktikan, boleh ya kalian kasih tahu gue di kolom komentar apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi. Oke, yang kedua adalah kata terlarang kepiting dan oyot di area Gunung Krakatau. Konon warga lokal atau siapapun yang mengatakan kata-kata kepiting dan oyot di area Gunung Krakatau atau perairan Gunung Krakatau akan tertimpa kemalangan seperti sakit perut atau hilangnya perahu atau kapal yang dinaiki. Nah, untuk mencegah terjadinya hal ini, maka warga lokal mengganti istilah kepiting dan oyot tersebut. Untuk nama kepiting, warga lokal mengganti dengan nama kerbau. Cukup unik ya. Jadi jika warga yang berada di daerah perairan Krakatau atau Krakatau dan sekitarnya, ketika menemukan kepiting, mereka akan mengganti dengan kata-kata kerbau.
Dan selanjutnya oyot. Oyot itu adalah rumput liar. Jadi untuk warga yang menemukan rumput liar yang bernama oyot, dia akan mengganti dengan kata-kata kerasa atau kerasa. Gue nggak tahu nih antara dua cara baca ya, kerasa atau kerasa, karena gue bukan orang sana. Jadi silahkan kalian kasih tahu gue lewat kolom komentar yang bener tuh bacanya kayak gimana. Dimana nih kerasa ini adalah nama tali kekang untuk kerbau. Segitunya ya, mereka menghindari kutukan-kutukan yang terjadi jika berbicara kata-kata terlarang seperti kepiting dan oyot. Yang ketiga adalah kata terlarang kucing di daerah Sumedang. Konon katanya ada seorang leluhur yang bernama Ucing. Jadi ketika siapapun berbicara tentang ucing atau kucing, dipercayai mereka yang berkata hal itu akan tertimpa suatu peristiwa yang mengerikan. Untuk itu warga lokal atau warga setempat mengganti kata-kata kucing atau ucing menjadi enyeng. Hal ini dibuktikan ketika kemarau panjang, warga lokal atau warga setempat melakukan ritual pemandian kucing. Namun ritual ini dilakukan sampai generasi ke-14 saja. Jadi untuk yang sekarang tuh sudah tidak melakukan ritual tersebut. Nah, ini adalah hal yang cukup unik tentang adanya budaya-budaya mengenai kata terlarang di suatu wilayah. Oke, itu yang ketiga. Gue masih punya dua lagi yang cukup bikin serem dan merinding. Yang keempat adalah wilayah yang akhir-akhir ini sempat viral dengan kata-kata bercanda. Ya, itu adalah wilayah kampus UGM atau Universitas Gadjah Mada, di mana di sana terkenal mitos bahwa siapapun yang akan berkata atau siapapun yang berkata gugur bunga, maka dipercaya dia akan ditunjukkan oleh penampakan yang seram. Apalagi berkatanya ini di sekitaran pohon-pohon yang rindang, lebat, malam hari dan sepi. Itu sudah pasti katanya akan ditampakkan sosok yang menyeramkan. Seperti yang kita tahu, gugur bunga adalah nama lagu untuk para pahlawan yang sudah gugur. Nah, lagu ini memang cukup sedih ketika dinyanyikan, apalagi demi memperingati Hari Pahlawan di tanggal 10 November nanti. Kalian juga jangan lupa ya berdoa untuk para pahlawan yang sudah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Nah, konon katanya jika sosoknya muncul akan tercium bau harum. Ketika bau harumnya itu menyengat, berarti sosoknya ini masih jauh. Tapi ketika bau harumnya itu sudah mulai perlahan menghilang, maka sosoknya itu sudah ada di dekat seseorang yang berkata gugur bunga. Nah, gimana guys? Itu lumayan cukup bikin merinding, dimana di satu tempat ternyata ada kata-kata terlarang yang konon katanya pantang untuk diucapkan. Oke, kita masuk ke wilayah terakhir, yang kelima, yaitu adalah kata-kata terlarang tentang kata-kata jenis hewan di wilayah Kabupaten Bone, Bolango di Provinsi Gorontalo. Nah, kata-kata hewan tuh maksudnya gimana sih? Kata-kata hewannya itu kita dilarang berkata sapi, anjing, kucing, dan kambing. Keempat kata itu konon katanya dilarang untuk diucapkan oleh masyarakat sekitar atau siapapun yang berada di wilayah tersebut. Konon katanya pengunjung yang berkata hal yang dilarang itu akan mengalami perubahan cuaca yang tadinya cerah menjadi hujan, mendung, dan angin kencang yang menyebabkan bencana. Nah, itu dia guys, kelima wilayah yang sudah gue sharing, dimana kelima wilayah itu punya
hal terlarang, yaitu kita dilarang mengucapkan kata-kata yang tadi gue sebutkan. Apakah di antara kalian ada yang sudah mengalami dari kelima tempat ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan ceritakan pengalaman kalian. Baik, dimanapun kalian berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di sekitaran kita di sini memang punya berbagai macam adat istiadat, peraturan yang memang harus kita patuhi. Ya karena itu tadi, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi cukup kita hargai dengan adanya kepercayaan mereka dan adat istiadat mereka. Jangan sekali-kali menentang adat istiadat atau budaya. Karena kalian tahu, di Indonesia ini adalah suatu negara yang cukup banyak adat dan istiadat yang terkadang ada hal yang di luar nalar. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sharing pada malam Halloween ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf apabila ada kesalahan pengejaan kata dan lain-lain. Sampai berjumpa di malam Jumat Minggu selanjutnya. Untuk kalian yang mau cerita pengalaman mistis atau pengalaman horornya di channel gue, silahkan kalian DM gue aja di IG @mildakurnia12. Dengan begitu, gue akan balas DM kalian dan kalian bisa share cerita mistis kalian di channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.